Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Zamzami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Bapak Kiai Haji Dr. Andes, Bapak Fakhrudin yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Asep yang saya hormati, juga Bapak Dr. Pak Jiji, lupa lagi ini. Dengan kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita mengucapkan man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta sama aku, kata Rasulullah, nanti bisa bersama-sama masuk surga. Maka dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, adik-adik santriwatinya ada nggak ini? Nggak ada. Istirahat, Pak Kiai. Istirahat. Saya kalau melihat begini, ini ingat waktu saya di pesantren. Saya ini jebolan MHS sama. Saya kalau masuk ke sini ini masih teringat masa-masa seperti Anda itu, yang saya lihat ini, subhanallah. Semoga adik-adik santri ini selalu istiqomah, belajar dengan sungguh-sungguh, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh nanti akan pinter, betul? Whether is will, there is why. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pada malam ini menghormati tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga dengan tahun baru ini kita semuanya dengan memasuki lembaran baru, tahun baru Islam ini tahun yang menjadi kebanggaan umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Kalau tahun baru Masehi banyak yang mengikuti budaya barat, banyak yang di kota, di desa menabuh
mercon kembang api, memeriahkan. Tetapi ini sudah sesuai dengan tuntunan Islam. Menghormati tahun baru Islam ini dengan diadakan seperti pengajian, sholawatan, sesuai dengan yang hubungannya dengan Islami. Maka dengan adik-adik santri ini, supaya nanti dengan aku datang untuk menuntut ilmu, aku pulang untuk membawa ilmu. Al ilmu fis sudur, al ilmu lafis sudur. Menuntut ilmu yang disebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu long life education. Menuntut ilmu itu sepanjang masa. Pada waktu Cina sudah maju, bangsa Arab Timur Tengah belum maju, maka ada klausul hadis utlubul ilma walau. Adik-adik apal semuanya lah, ya. Jadi dari jebolan pondok pesantren Babakan Ciwaring Cirebon, lulusan MHS, ini banyak orang yang sukses loh. Ini menjadi orang sukses nggak kira-kira? Betul. Jebolan MHS ini banyak yang jadi jenderal ada, profesor ada, yang jadi pengusaha ada, yang jadi politikus ada, anggota Dewan DPR RI ada, bupati ada, wali kota ada. Ini banyak lulusan dari MHS. Saya keluar dari pondok pesantren Babakan Ciwaring itu dari tahun 75, keluar dari sini. Jadi kalau adik-adik ingin menjadi orang yang pinter, orang sukses, maka doanya Pak Kiai, Pak Ustadz, doanya itu bukan hanya ingin jadi anak soleh salehah, ditambah anak yang soleh salehah dan anak yang sukses. Tatkala dipanjatkan itu harus ditambah. Sebab kalau konotasinya anak yang soleh salehah, itu konotasinya itu anak itu ibadahnya rajin, sholatnya rajin, takdim, dipanggil orang tua juga sami'na wa ata'na, dengan lingkungan baik, tapi anak ini tidak bisa dapat pekerjaan yang baik. Supaya anak yang soleh salehah dan anak yang sukses. Coba kalau sudah soleh salehah tapi anak ini sukses. Kalau dengan punya anak yang sukses, contoh orang tua belum haji karena anaknya sukses, ayo dinaikkan haji. Mumpung orang tua masih hidup bapak ibu. Orang tua belum punya rumah yang bagus, ayo dibuatkan rumah yang bagus supaya orang tua tidurnya nyaman. Orang tua belum punya mobil, belikan mobil biar orang itu bisa bahagia hidup di dunia. Betul. Tapi kalau punya anak yang tidak sukses, mau makan aja susah, orang tua kan prihatin. Mau bangun rumah saja nggak bisa, mau makan saja nggak bisa, orang tua yang prihatin. Akhirnya orang tua yang membantu, bukan anak yang bantu sama orang tua, tapi terbalik, orang tua yang bantu sama anak. Maka nanti adik-adik setelah keluar dari pondok pesantren MHS ini, jangan sampai malas kerja, ya.
Ingin jadi orang sukses ya? Sebab orang kalau mau jadi orang sukses itu harus berani kerja keras. Orang kalau mau maju harus berani kerja keras. Orang kalau mau sukses harus berani menghadapi stres. Stres jangan dihindari tapi diolah, dikemas supaya jadi uang. Mau menghadapi stres? Tapi sekarang jangan stres dulu. Ya. Sekarang supaya belajar yang rajin, supaya jadi anak yang soleh salehah. Nanti setelah keluar dari pondok pesantren, mari cincingan baju kalau kita mau maju. Jangan malas. Pakai sarung itu ada waktunya. Jadi jangan pakai sarung itu ada makomnya. Tatkala di pesantren, tatkala mau ngisi pengajian nih, saya pakai sarung. Tatkala mau sholat, mau ibadah, pakai sarung. Tapi setelah itu mari cincingan baju kalau kita mau maju. Jangan banyak kededer-kededer, paham? Kededer-kededer, paham nggak? Ada air panas. Tolong air panas saya. Jadi saya dulu keluar dari pondok pesantren itu langsung bekerja karena demi membantu orang tua. Maka jebolan dari pondok pesantren ini jadilah anak yang ahlus sunnah wal jamaah, ahlul ibadah, anak yang kumlot, anak yang the best of the best, anak yang religius, anak yang insan kamil, anak yang harunasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang nantinya bisa bermanfaat pada orang lain. Jadi jangan sampai Anda itu minder lulusan MHS. Soal menjadi pejabat orang kaya itu Allah yang mengatur. Betul. Jangan sampai dianggap saya jebolan pesantren nanti bisanya hanya tahlilan atau adzan atau hanya jadi ustaz. Ustaz itu panggilan mulia loh. Ulama, kiai, ustaz, habib itu panggilan mulia. Maka kita harus wajib menghormati al ulama warasatul anbiya. Jadi adik-adik santri ini pulang dari sini saya minta harus romo sama orang tua, basah nggak sama orang tua. Saya dulu pada waktu mau berangkat belum romo sama orang tua, belum basah. Tapi setelah saya diulang kiai, saya pulang dari pondok pesantren romo atau basah sama orang tua. Karena di Al-Quran itu menyampaikan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Janganlah berani sama orang tua. Jika mau bicara sama kedua orang tua dengan ucapan qaulan karima, ucapan qaulan karima itu ucapan yang mulia, yaitu romo atau bahasa sama orang tua. Karena orang hidup di dunia, orang hidup di dunia yang wajib cium tangan hanya dengan ummuka baru abuka. Ibumu, bapakmu. Pak Kiai, nun sewu. Saya banyak pegawai saya yang cium tangan sama saya.
Tapi saya tanya, apakah kamu sudah cium tangan sama ibu bapak? Belum. Lebih baik cium tangan sama ibu bapak dulu. Kalau dengan saya itu sunnah. Cium tangan juga boleh, tidak pun nggak masalah. Tapi yang lebih wajib cium tangan sama kedua orang tua. Ummuka baru wa'abuka. Ya, paham ya? Dan harus saya tanya, kalau menghormati ciuman sama kiainya ustaznya bagus-bagus saja. Setelah menghormati kedua orang tua, baru dengan kiainya, ustaznya, dengan pimpinannya. Boleh, tidak apa-apa. Janganlah sampai nanti adik-adik keluar dari pondok pesantren, apa yang sudah dibekali ilmu dari kiai, dari ustaz. Nanti setelah pulang dari pondok pesantren, supaya jadi anak yang akhlakul karimah, jangan sampai salah pergaulan, baik narkoba, kejahatan, kenakalan remaja, jangan sampai terjadi. Malu, kiainya yang malu, ustaznya yang malu. Jebolan pondok pesantren MHS, tetapi begitu di rumah ini tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak baik sama orang tua, pekerjaannya preman, abg, anak pan, apa gak memalukan kira-kira? Tapi insya Allah anak-anak yang ada di sini ini yang nantinya akan bisa menjadi harapan sebuah bangsa, harapan sebuah pemerintahan. Ingat hadis Rasulullah, subhanul yaum rijalul ghad, betul. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Inna fi aidi syubani amran ummati wa fi aqdamihim hayataha. Urusan umatlah ada di tangan pemuda yang akan menjadi pemimpin di esok hari. Maka ini harapan bangsa, saudara-saudara sekalian. Betul. Jadilah anak yang selalu bisa menjalankan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu harus dipegang adik-adik. Ya, jadi dengan tahun baru Islam ini, semoga dengan lembaran baru ini kita ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ingat hadisnya enggak? Yang lebih baik. Kalau yang nggak lebih baik itu golongan orang yang ingat hadisnya enggak? Ayo, kamu sini, saya tanya. Nanti kalau bisa tak kasih bonus. Siapa ayo? Hadisnya ada, ayo cepat. Santri apa besok? Ayo cepat. Barang siapa yang tahun ini lebih baik, golongan orang yang beruntung. Ayo, cepat. Tak kasih bonus 100.000 kalau bisa jawab. Ayo, maju. Ayo, yang bisa maju sini. Ayo, jangan malu-malu. Pakai sinten iki santri nih yang mau bisa jawab. Hadisnya ada. Matur nuwun nggih, panas. Nih santri, kalau minum jangan sampai sambil berdiri. Makan nggak boleh, itu bukan ajaran Rasul. Mau makan sambil duduk, minum sambil duduk itu nggak boleh. Ya, harus diperhatikan. Ada nggak ini yang mau jawab? Ayo, yang di depan ini Mas siapa ini? Kalau sekali santri ini ya Allah, kan zaman kula pesantren ini.
Mas, ayo, ini rezeki, ayo cepat. Kok boten-boten sing Jawa? Sudah seng ini nggak mau? Seng. Hadisnya man kana yamu khairon min amsi fahuwa bihu. Nah, ya. Yang kedua, artinya barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik, itu golongan orang yang beruntung. Yang kedua, waman kana yaumuhu misra amsi fahuwa mahbunun. Barang siapa yang sekarang tidak ada kemajuan dan tidak ada perkembangan, maka golongan orang yang hidup segan mati tak mau. Walayahya wala yamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman kana yaumuhu syarron min amsi fahuwa mal'un. Terus pakai ini. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini tidak lebih baik, ya, itu golongan orang yang merugi. Masa ada adik santri bahasa Inggrisnya apa? Today must be better than yesterday. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, atau tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Masa sih? Sekolahnya apa adik? Ayo. Bukan MTS. Apakah ada sekolah umumnya? Apa MTS atau Sanawiyah atau Aliyah? SMA? Maka akan lebih baik pengetahuan agamanya juga menguasai, pengetahuan umumnya juga menguasai. Antara pengetahuan umum dan agama ini harus seimbang. Iptek atau harus juga dengan iftak. Ilmu pengetahuan tingginya juga ngerti, iman dan takwanya juga harus dijaga. Paham? Nih, saya ini jebolan MBS itu tidak menyangka saya akan bisa seperti ini. Dulu bapak saya waktu memanggil saya itu bilang begini, "Mo," panggilnya bahasa Brebes, "Tong, kon mene tong. Kon mondok bae ya tong ya. Teng pundi, Pak? Ning babakan Cuwaringin. Kon besok supaya pinter khotbah tong. Bapak nek ngrongak wong khotbah, bapak seneng." Itu doa orang tua. Bahasanya sederhana, tetapi maknanya itu dalam. Orang kalau dipercaya takmir masjid untuk khotbah berarti anak yang soleh. Betul? Gak mungkin preman suruh khotbah. Ada nggak preman khotbah? Gak ada anak yang pang suruh khotbah. Betul? Itu. Maka adik-adik itu nanti setelah jebolan dari pondok pesantren supaya mengikuti jejak muhadi, supaya apa? Mengikuti muhadi-muhadi baru. Ini ada yang udah kenal nama saya belum sih? Hitung-hitung saya kayak ngandani TK ini. Tahu perusahaan Dedi Jaya Group? Ya. Saya sebagai CEO-nya. CEO paham? Apa
Ayo wis ke. Direktur. Ayo apa sih Eko? Dijawab bis. Salah bu bener 100.000. Ayo. Apa? Pemilik bagus sini. Umur berapa kamu? Umur berapa kamu? 16. Rumahnya mana? Kepetakan Cirebon. Bapakan? Kepetakan. Kepetakan Cirebon. Rumah ini, uang ini buat antum ya, buat ente. Tapi uang ini jangan dipakai buat kenang-kenangan. Taruh di bilik ya. Ingat 100.000, ingat Pak Haji Muhadi. Ya, ayo. Ya, semoga Anda itu jadi anak yang soleh saleh dan anak yang sukses. Sudah, terima kasih. Saya mau tanya lagi sini mas, sini. Jadi mas, ayo jangan malu-malu. Orang itu kalau punya jiwa uzlah menyendiri itu nanti juga ilmunya tidak akan berkembang. Ayo sini. Ayo mas, sing semangat kan mas. Pelakunya saya pengantin anyar sih mas. 100.000 lagi ya. Nih, saya mau tanya, Bapak ini mau tanya. Apa perbedaannya antara berkah dan barokah? Ayo, Sandra bisa jawab. Perbedaan antara berkah dan barokah apa itu? Bisa? Ayo jawab. Masa boten ah? Nih, dengarkan. Berkah dan barokah itu ada perbedaannya. Makanya kalau berdoa mohon ya Allah ya Rabb supaya diberi berkah barokah, bukan hanya berkah tok. Berkah itu bahasa Jawa diindonesiakan, barokah itu bahasa Arab. Ya. Maka kalau berdoa ya Allah ya Rabb supaya diberi berkah barokah. Kalau berkah itu suatu pendapatan kemudahan, dilala dagang-dagangnya untung, tani-tani untung, nelayan-nelayan untung. Tapi uang yang didapat dari berkah banyak yang tidak barokah. Uang yang orang kalau dapat berkah belum tentu barokah. Kalau barokah pasti berkah. Dilalah uang yang dapat dari berkah, rumah tangganya adem ayem, uangnya bisa untuk haji, bisa nyekolah ke anak, bisa beli mobil, bisa bangun rumah, bisa haji, bisa bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi orang lain. Itu namanya berkah barokah. Yang tidak barokah dapat dari berkah dari pendapatan itu, dilalah rumah tangganya berantakan, anaknya bolak-balik masuk ranah hukum, uangnya habis masuk kepolisian, bolak-balik masuk rumah sakit, uangnya habis. Berkah tapi tidak barokah. Maka doanya ya Allah ya Rabb supaya berkah dan barokah. 100.000 maning wis ora apa-apa. Aduh, isin. Ayo terima. Umur berapa mas? 16? Masa sih kayaknya lebih dari 16 ah? Udah, masih ya. Satu lagi sini. Sini. Ayo nggak apa-apa. Ini nambah ilmu ya, nambah ilmu. Pasti kan mau pajak. Umur berapa Ade? 16. Rumahnya mana? Orang Indramayu. Mau tanya nih,
perbedaannya antara ujian dan cobaan? Ayo. Orang kadang-kadang sering ngomong apakah ini ujian atau cobaan? Ini artinya, ini saya kalau mau mencari kata persamaan itu panjang banyak. Cuma waktunya nanti nggak keburu. Apa? Ayo cepat. Sudah punya pacar belum? Jomblo. Ayo apa artinya? Nggak apa-apa sana, nggak apa-apa. Tapi tetap 100.000. Apa? Ujian itu apa ya? Apa ya? Kalau percobaan itu jadi kayak buat eksperimen gitu. Eksperimen apa eksperimen? Eksperimen itu percobaan, eksperimen itu pengalaman, ya, atau learning by doing itu, ya. Apa jadi eksperimen, jadi percobaan itu namanya, ya. Terus apa? Terus tentang ujian itu Nih sudah biar cepet. Ujian itu yang bersifat ringan. Kalau cobaan itu bersifat besar. Contoh, ujian ini diuji kesabaran. Saya mau ke Jakarta, tiba-tiba jalan macet. Waktu kita habis mau meeting di Jakarta jam 10 pagi nyampe sana, tiba-tiba jalan macet. Itu diuji kesabaran. Tapi kalau cobaan yang bersifat besar, yang sampai kehilangan harta benda, nyawa, sampai nangis, stres. Contoh, coba itu kita di jalan tabrakan sampai keluarga meninggal, mobil kehilangan harta benda, kena tsunami, gunung meletus, ya, kebakaran, sampai nangis, sampai kehilangan nyawa, harta benda, yang kita tidak bisa untuk mengembalikan itu. Jadi ujian bersifat ringan, cobaan yang bersifat berat. Paham ya? Ini ngaji, ya. Rumahnya mana? Indramayu, 1 Sewumani. Jangan dipakai ya. Tadi yang yatim piatu ada berapa tadi? Kalau bisa dikumpulkan satu bis, mau tak ajak di waterboom saya, tak jemput pakai bis kita. Khusus yatim piatu. Kapan nongol? Pakai Ustadz Bahudin, nanti teksnya diatur. Sudah, terima kasih ya. Belajar ya. Harus jadi anak yang pintar cerdas, anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, ya, yang bisa menjadi harapan bangsa dan bangsa, ya. Sudah, terima kasih. Ayo, itu barangkali mau mandi waterboom di waterboom saya di Brebes, nanti tak jemput pakai bis kita, nggak apa-apa, gratis. Masih gratis. Ini bukan gratis saja, tapi saya tambah gratis-tis. Kalau gratis itu hanya bisnya saja yang dipakai, tapi solar bayar supir itu dari panitia, itu namanya gratis. Maka bahasa itu ada namanya gratis-tis. Kalau tis berarti semuanya dari kita. Paham? Mau ingin seperti Pak Haji Muhadi, MHS dilamar Jawaan kalau MHS. Maka nanti ya, kalau ini ada doa, nanti kalau setelah pulang
pulang dari pesantren ya, diinget-inget ada doa bukaan pintu rizki dan pintu kaya dan diberi kemudahan. Tahajud sholat malam, doanya dibaca 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah, dibaca 100 kali. Itu bukaan pintu rizki, pintu kaya dan diberi kemudahan. Maka Nabi menyampaikan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Hai umatku, hai ummati, bangunlah di pagi hari. Nabi akan mendoakan supaya dapat keberkahan. Jangan males. Setelah bangun sholat pagi, ya baru zikrullah. Sholat, zikrullah, terus diingat, ya diingat-ingat. Ini ada kata-kata begini: wake up from sleep and do the best. Bangunlah dari tidur dan lakukanlah yang terbaik. Jangan malas. Ya. Ini saya kalau cerita, pertama saya bisa cari uang, ya saya sekolah di sini Pak. Ya Pak Kiai. Betul. Ya, saya tak cerita sekali aja ini. Dulu kan kolam itu kan luas. Kolamnya luas, jadi pada waktu itu banyak santri, wali santri yang pulpennya kecemplung sama uang logamnya kecemplung. Dulu kolamnya luas, waktu saya mondok di masjid yang itu. Saya waktu itu dilala tidak sengaja saya melihat ada orang yang petugas kuras kolam. Loh, kok banyak uang logam sama pulpen? Lah, terus saya mulai putar otak, Pak Yai. Bagaimana supaya kena saya? Betul. Seketika itu saya langsung mulai putar otak. Bagaimana supaya, jadi kan anak santri kan waktu itu kan kalau wudhu kan rebutan. Waktu itu santrinya sampai 4.000 loh Pak. Babak itu 4.000. Zaman saya di sini banyak uang logam, pulpen kecemplung. Nah waktu itu saya mulai putar otak supaya uang logam sama pulpen itu kena saya. Saya kalau maghrib itu saya sholatnya paling terakhir. Kalau sudah Kiai Sanusi, Kiai Haji Fatoni rokaat ketiga, saya baru mulai turun di kolam. Saya jebur kolam, maaf ya, saya nggak pakai celana dalam waktu itu. Ya seumurku segini lah, bujang-bujang tangguh. Jadi begitu jebur kolam, sarungnya saya lilip sini. Saya tiap itu keliling, putar di kolam itu. Yang jalan kaki saya, kalau ada pulpen kita jepit, ambil, pulpen jepit, ambil. Tapi saya udah siap-siap. Kalau ada orang tanya, siraku lagi apa Bu? Pulpen kita buku jebur, jadi kita nggak ngerti lagi cari pulpen duit di kolam itu. Betul. Nah, waktu itu petugasnya kan selalu dapat uang dari itu. Setiap Jumat itu dikuras kolamnya itu. Lah, kita kan tanya sama petugas kolamnya, Mang, akeh duitnya tamal, pulpen bari duit logam, saking bulaka duit. Tidak tahu sih ngomongnya lulune sih. Lah, petugas itu biasanya semangat kalau Jumat pasti ngawasi saya. Kalau Jumat dikurasi, ada nggak yang ketinggalan? Ternyata bersih. Petugas kuras itu rupanya sudah tidak semangat karena nggak ada hasilnya itu. Pak Kiai, saya waktu itu
tidak dikirimi bestel dari orang tua pun saya bisa makan loh Pak di sini. Betul. Saya seringnya bawa SD. Orangnya betul. Karena saya punya lahan itu. Itu sadar pangan saya. Orang yang punya ide pondok itu gak ada yang punya ide seperti itu loh Pak. Saya tidak kiriman dari orang tua pun saya bisa makan. Saya makannya satu bilik itu ya, yang paling enak-enak saya senengnya makanya di Bok SD. Randa, ayu, masakannya enak. Masih muda tapi lebih cantik loh. Waduh. Nah waktu itu saya itu Pak Ustadz Bahrudin, pulpen itu saya punya paling banyak. Pakai ceting, zaman dulu itu ceting. Ya. Saya tidak ada orang anak satu pondok itu yang menjual pulpen bekas, nggak ada. Sampai teman saya satu pondok itu bilang begini, "Mu, siramu nyolongin indi pulpen, akeh kaya mengkonon. Nyolong apa? Kita ku mau mondok. Orang pan nyolong. Itu kan rezeki halalan thayyibah. Karena orang itu sudah gak mencari, sudah ikhlas anak kejebu. Jadi itu kalau maghrib, begitu rakaat ketiga, saya mulai jebur. Selesai ngambil uang di kolam itu, saya baru sholat. Jadi saya wudhunya paling terakhir. Zaman itu dulu satu pondok itu biasa sering bed nomor sekian. Saya dulu di bed 5 B17 jual beras, umumnya beras. Tapi ini lain daripada yang lain, jualnya pulpen bekas. Bed nomor sekian menjual pulpen bekas. Orang pada tanya, "Sirah sini di sini, pulpennya akeh makenen ku. Oleh nyolong tak sirah nyolong apa? Kita keluar mondok ku." Tapi kalau yang beli orang Brebes, sudah sirah mau ambil berapa? Kalau orang Brebes tak kasih murah, sudah habis murah habis. Nah waktu itu rahasia saya tercium. Jebule muhadi sabar maghrib. Itu ya Allah, kolam itu maaf ya, saya nggak pakai celana dalam itu. Apa ya kalau saya ngomong ini nanti sarung nggak ya? Nggak pakai sarung itu saya terus muter-muter cari, bukan sarung, pakai celana dalam itu muter-muter cari uang di kolam itu. Bisa nggak kamu cari uang begitu? Lah ada rahasia saya itu tercium. Namanya anak limbangan Sakuri sama Subdi. Jebule muhadi. Angger mahribnya gebur kolam. Waduh, saya kan aduh ini nggak bisa. Sandang pangan saya mau diduluin nggak bisa. Lahan saya begitu anak dua itu turun, saya teriak, pakai teriak saya. Teriak, anak bocah kejebur kolam, anak bocah kejebur kolam. Nah, santri pada datang takut barangkali ada yang tenggelam loh. Nah, anak itu yang namanya Sugi sama Sakuri itu langsung lari sampai ke birit-birit, paham ke birit-birit. Tapi kalau saya kan tenang, karena saya udah punya jawaban. Kalau ada orang tanya, "Sirahku lagi apa kok? Kok ngebur di kolam? Pulpen kita kok kejebur?" Saya sudah punya modal alasan. Kalau anak dua itu langsung takut. Satria, anak bocah kejebur kolam, bocah. Loh, santri pada ngejar, takut ada yang tenggelam loh. Loh, lari anak itu dua. Setelah lari saya dicegat di bilik, mau dijak gelut apa ya kalau bahasa Sini apa tuh? Gelut. Wah, tapi saya nggak salah, kamu duluin lahan saja ya. Ya kamunya jangan teriak kok, saya takut ini, saya lari tuh, anak itu lari. Mau diajak berantem saya. Ya kalau gelut saya kalah, kalau saya satu itu dua. Akhirnya hitung-hitungan. Terus sakit riben kulu sirah. Ya supaya kita dapat rezeki sekolah riben. Akhirnya 1 minggu dibagi. Yang
namanya subhi 2 hari, yang namanya sakuri 2 hari. Saya yang dapat 3 hari, sudah habis bagian lapis parit iki lapis. Saya kalau pulang malah ngasih uang sama adik-adik saya. Kayak orang kerja dari Jakarta loh. Ngasih uang. Uangnya banyak saya kalau pulang dari pondok ngasih uang sama adik-adik saya. Kan umumnya kan nggak ada santri yang ngasih uang sama adiknya kan, enggak kan? Kayak orang pulang dari kerja Jakarta. Ide itu orang sepondok itu nggak ada loh yang. Tapi begitu petugas kuras itu langsung dapat uang lagi, saya itu kan pulang. Setelah pulang kan nggak ada yang cari uang, ya, nggak ada yang cari uang. Begitu saya pulang, uang itu kan kumpul lagi. Petugas itu bingung, kok maunya kulakan, sakian ku ake mana dulu? Masih ngomongnya sakian tak? Masih sakian tak? Sakian. Maunya petugas kuras itu tidak menemukan uang, begitu saya pulang ada uangnya lagi. Loh, itu saya ada bakat cari uang di pondok pun sudah bisa loh, yang lain itu tidak ada. Betul ya. Jadi dengan tahun baru Islam ini, supaya seluruh santri ini harus bisa belajar yang lebih baik, ya, harus bisa yang kemarin tidak baik harus sekarang lebih baik lagi, supaya santri itu bisa betul-betul nantinya akan bisa menjadi anak yang akhlakul karimah, ya. Dengan momen daripada 17 Agustus ini, kemerdekaan adalah hak semua bangsa, kemerdekaan hak semua kedaulatan rakyat. Kenapa? Para pejuang perjuangan tahun 45, semoga beliau-beliau yang telah berjuang demi bangsa dan negara, para kusuma bangsa, para TNI, para syuhada, semoga beliau-beliau itu digolongkan orang yang husnul khotimah. Karena apa? Hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Pemerintah Indonesia ini yang sudah merdeka 75 tahun, Indonesia itu dijajah Belanda itu dari sekarang sudah 425 tahun, dijajah itu 350, kemerdekaan ini sudah 75 tahun, berarti 425 tahun dijajah Belanda itu 4 tahun. Coba bisa bayangkan, pemerintah Belanda itu, bangsa kita ini, orang kita ini di bawah tekanan Belanda, disuruh kerja prodi, ditekan oleh Belanda. Bagaimana saat itu bangsa kita ini menjadi orang yang lemah, bangsa yang tidak bisa berdaya? Maka sekarang PBB ini sudah melarang penjajahan di dunia ini harus ditumpas habis, bertentangan dengan perserikatan bangsa-bangsa, bertentangan dengan agama. Maka dengan sekarang sudah menghirup udara segar, bagaimana pemuda-pemuda kita ini untuk bisa berkarya, berekspresi, pemuda ini bisa kerja keras untuk bisa membangun Indonesia ini bisa maju. Indonesia itu ini masih termasuk negara termiskin. Seluruh penduduk dunia itu, negara yang paling penduduknya banyak yaitu agama Islam di Indonesia. Penduduk yang Islamnya banyak itu hanya di Indonesia. Cina berapa penduduknya? Sudah 1,4 miliar. India 1,3 miliar.
Amerika kurang lebih 300 juta. Indonesia sudah 270 juta jiwa. Pakistan kurang lebih 200 jiwa. Kenapa bangsa kita ini, padahal sering ada kata-kata dari tongkat bisa menjadi tanaman, supaya bagaimana menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur makmur roh jinawi. Ternyata penduduk dunia ini, jumlah negara yang diakui oleh PBB itu 198 negara. Yang 100 negara itu termasuk negara maju dan negara berkembang. Indonesia ini masuk negara miskin. Miskin nomor 68. Ini belum menjadi negara berkembang, masih termasuk negara miskin. Maka orang kita ini janganlah seperti pemerintah yang sekarang banyak utang. Lebih baik kita meminjamkan daripada hutang. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.